untuk dokter, dan sebagai kabar gembira, teman-teman semua yang hadir di sini sudah melebihi dari angka 300 loh dokter. Oh iya ya, Luar wah biasa luar ya. biasa ini semangatnya. Semoga 310. semangat terus sampai akhir beres diskusi ya. Karena nanti di akhir kita materi, setelah itu kita akan buka diskusi dan gitu kita benar-benar akan diskusi pengalaman di lapangan. Nanti saya juga akan minta mungkin beberapa orang yang ada di lapangan ya, yang memang sudah berkiprah banyak nih di One More, mungkin bisa memberikan testimoni atau pengalamannya gitu ya, atau ada yang masih diragukan, ada yang mau ingin bertanya gitu. Nanti kita akan buka di open diskusi. Makanya jadi angka 313 ini jangan sampai turun ya. Mudah-mudahan naik terus, dan kabar gembiranya hadir juga di sini para teman-teman yang memang secara profesional bekerja di bidang kesehatan. Ada dokter, saya boleh sebut ada dokter Anas, ada dokter Christine dari Bogor, ada dokter, kalau tidak salah tadi juga ada dokter Herdi dari Manado, dan ada dokter-dokter lain juga. Nah, nanti silahkan memperkaya diskusi kita. Ada juga mungkin apoteker, dan juga ada mungkin formulator ingredient. Pokoknya kita jadikan sarana One dan Dokter Talk ini menjadi satu ajang kita untuk mempertajam gergaji kita supaya bisa melayani lebih banyak orang dengan cara sehat yang tidak mengandalkan obat-obat kimia. Yang itu katanya Iya. jauh lebih sehat. Oke, the floor is yours. Panggung ini untuk Dokter Meta. Teman-teman yang akan bertanya, boleh tuliskan di kolom chat dengan menyebutkan, sekali lagi, harus menyebutkan nama dan kotanya. Lalu hari ini memang spesial, kita buka temanya agak luas, tidak pada problem kesehatan tertentu, karena Dokter Meta akan berbagi soal hal yang mungkin agak basic, pemahaman kita frekuensinya disamakan mengenai apa itu transdermal one more. Silakan dokter untuk mulai berbagi slide-nya, saya akan duduk manis mendengarkan. Ya, terima kasih banyak Pak Julius. Selamat malam. Kita mulai saja ya diskusi kita malam hari ini ya. Memang betul hari ini kita akan membahas bukan mengenai satu persatu produk, itu nanti akan kita bahas untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Tetapi pada malam ini kita perlu menyamakan persepsi dan perlu memberikan sebuah keyakinan pada diri kita nih. Ini tempelan ini, atau di sini ada banyak yang mungkin masih baru kenal juga ya sama produk One More ya. Apa iya gitu kan, berupa patch atau tempelan, atau kita bilang kayak stiker. Nah, apa benar seperti itu bisa memberikan sebuah energi dan menyalurkan sebuah nutrisi ke dalam tubuh gitu ya. Nah, supaya kita kenal lebih jauh, kita perlu menyamakan persepsi ya. Stiker ajaib apakah ini gitu ya. Nah, ini kita sebut namanya transdermal patch ya. Nah, tunggu sebentar. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah kelihatan clear dokter, silahkan lanjut. Oke, baik. Ya. Nah, ini advance medicine nih kita bilang. Kenapa advance gitu? Karena yang kita tahu, advance itu artinya lanjut ya. Cara pemberian obat secara lanjut berarti modern gitu ya. Nah, salah satunya adalah transdermal patch ini. Jadi dengan metode transdermal ditempel gitu, dan itu ternyata sangat efektif untuk menyampaikan obat itu masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Nah, seperti kita ketahui banyak sekali cara kita minum, cara kita mendapatkan sebuah obat gitu ya. Obat itu ada yang dimasukkan lewat mulut ya, artinya oral ini ya. Kemudian ada juga yang ke mata, ada yang ke telinga, lewat telinga disebutnya otologi, ada yang ke hidung jadi langsung dimasukin ke hidung gitu. Ada yang ke saluran kemih, ada yang dimasukkan, maaf ya, lewat pantat gitu. Ada juga yang dimasukkan ke vagina gitu. Dan terus kemudian ada yang ditempel atau dioleskan atau pokoknya segala sesuatu yang melalui obat yang melalui kulit atau yang dermal ya, metode penyampaian obatnya ya. Kemudian ada juga yang disuntikin. Yang disuntikin itu termasuk diinfusin, diinfus, disuntik gitu, menggunakan jarum-jarum gitu. Ya, ini adalah bagaimana cara obat masuk ke dalam tubuh seseorang gitu ya. Makanya di sini ada gambarnya macam-macam ya. Ada yang bentuknya botol, ada yang isinya sirup, ada yang bentuknya lotion, ada yang bentuknya pil. Nah, oral sendiri juga banyak nih macam-macam nih. Ada yang
dimasukin ke mulut tapi sebetulnya dia gas gitu ya. Contohnya kayak kayak oksigen atau nebulizer ya, nebulizer yang kayak kita kalau kena asma gitu disedot. Nah, itu cara masukin obat juga ya. Jadi cara masukin obat itu macam-macam, dan semakin ke sini semakin banyak penelitian yang memang meneliti bagaimana cara yang efektif untuk menyampaikan nutrisi atau obat-obatan yang dibutuhkan oleh tubuh dengan cara yang lebih nyaman dan lebih efektif ke dalam tubuh seseorang gitu. Kalau kita berbicara mengenai transdermal ya, transdermal ini ada di dalam golongan yang kita tempel ke kulit gitu ya. Nah, yang tempel ke kulit itu ada yang berupa krim, ada yang berupa gel. Kalau obat anti nyeri juga ada gel-gel gitu ya. Nah, terus ada yang hidrogel. Nah, itu masih bentuk lengket-lengket dan kurang nyaman gitu. Nah, kemudian ada yang bentuknya shampoo gitu, kayak orang kalau misalnya ada masalah, ada tombe, ada kutu, macam-macam gitu ya. Nah, itu kan ada yang bentuknya disampoin gitu. Terus ada macam-macam sih. Nah, salah satunya adalah transdermal patch ya. Nanti kita akan berbicara, lihat nih apa bedanya dermal patch, transdermal patch sama yang microneedle ya. Nanti kita lihat ya. Nah, kalau injeksi ya termasuk yang suntik-suntik gitu ya. Oke. Sampai di sini dapat dipahami ya. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, langsung tulis aja di kolom chat gitu. Kita nanti juga bisa open diskusi ya. Nah, kita untuk yang patch ya, itu patch itu artinya sebuah kayak stiker gitu. Jadi ada lemnya gitu ditempel di kulit kita gitu ya, di kulit yang sehat. Nah, bedanya antara dermal patch ya dan transdermal patch gitu. Nah, jadi dermal patch itu artinya cara obat disalurkan melalui di kulit gitu. Jadi contohnya juga kayak topical cream, krim yang kita olesin, krim lotion gitu ya untuk kulit ya. Dia memang gunanya untuk sampai hanya batas kulit aja supaya kulitnya lebih halus, nggak pecah-pecah gitu, atau misalnya ada di kulit yang luka, penyembuhan kulit atau kulitnya gatel gitu ya. Nah, itu pakai topical cream. Nah, itu hanya sebatas kulit aja. Tetapi bedanya kalau transdermal patch ya, ini dia itu bisa menembus kulit. Jadi memang bukan obat ya, ya ada beberapa obat nutrisi, ada juga vitamin gitu ya di dalam situ, dia bisa tembus lapisan kulit bahkan sampai ke pembuluh darah gitu ya. Nah, kalau sudah tembus sampai pembuluh darah, dia bisa bersirkulasi di pembuluh darah kita dan menyebar ke seluruh tubuh. Makanya yang ditempel di salah satu bagian kulit itu bisa juga terasa manfaatnya untuk seluruh tubuh kita gitu ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ini menggunakan transdermal patch punya One More ya, itu kadang-kadang ada yang nanya nih, nempelnya di mana ya gitu, apa lebih efektif di salah satu sisi tubuh gitu atau tidak, atau ditaruh di mana. Nah, sebetulnya karena kita punya kulitnya sama semua kulit kita itu kan nanti dia akan zat aktifnya itu akan turun ya ke sini menembus kulit dan akan bersirkulasi di pembuluh darah. Jadi ditempel di bagian manapun sebetulnya efeknya akan sama gitu. Cuma cara kerjanya mungkin akan lebih cepat di awal kalau kita tempelkan di misalnya nih betisnya yang sakit ya di tempat betisnya, berarti langsung kan kerjanya gitu. Tapi sebetulnya dalam 15 menit itu sudah mulai ada penyerapan sampai ke pembuluh darah gitu ya. Jadi sebetulnya di mana aja sama karena pembuluh darah kita kan selalu bersirkulasi dan zat aktifnya masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, mengenai patch ini, patch transdermal ini sebetulnya ini teknologi baru tapi sudah banyak digunakan oleh di bidang medis gitu maksudnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir apakah dan tidak perlu ragu-ragu lagi bahwa apa benar nih stiker seperti ini bisa membuat seseorang menjadi sehat. Apakah benar vitaminnya masuk, apakah benar nutrisinya tersebut masuk, apakah ditempel patch
yang pain blue ini ya, yang painless night blue ini kotak segitu, kok bisa hilang pegel-pegelnya gitu ya, atau orang bisa jadi perbaikan sarafnya gitu ya, apa benar gitu, terus kok nggak kelihatan ya obatnya gitu ya, kok ajaib sekali gitu. Nah ternyata memang dengan nanoteknologi ya, yang dengan teknologi yang sangat modern itu, nutrisi atau zat aktif yang ingin kita sampaikan ke dalam tubuh kita itu memang pasti bisa diserap. Nah, di bidang kedokteran yang paling sudah terkenal itu ada yang namanya seperti ini, fentanyl patch ya, atau ada juga contraceptive patch nih ya. Jadi ini patch untuk apa namanya kontrasepsi itu KB gitu. Terus nikotin. Nah, ini kalau orang yang kayak ngerokok gitu digantikan zat nikotinnya dulu pakai nikotin. Terus kemudian ada lagi kata pres. Kata pres ini untuk menurunkan tensi, tapi ini yang obat-obatan ya kan, kita kalau di One More itu bukan obat-obatan, tapi zat aktif alami, campuran herbal dan vitamin-vitamin gitu yang berguna untuk memang menutrisi tubuh kita supaya punya pengaturan dengan baik gitu ya, secara alami dan natural. Nah, tapi kalau di dunia medis itu sudah ada sebetulnya yang namanya kata pres ini untuk nurunin tensi, karena kadang-kadang orang minum obat suka lupa gitu ya, tapi kalau ditempel kan nggak lupa. Ya, nah jadi sebetulnya patch-patch ini jangan diragukan, apalagi di sini mungkin ada dokter-dokter, apoteker, tenaga kesehatan yang lainnya ya, yang mungkin sedikit biasanya kita memang ini kalau di dunia medis itu kalau baru kenalan sama satu jenis kayak satu jenis modalitas terapi gitu ya, kita tuh pasti ada bariernya dulu nih Pak Julius ya, barier keyakinan gitu, ini apa ya bener gitu ya. Nah jadi saya kenapa sengaja memang menampilkan slide ini untuk bahwa ini tuh mirip seperti ini loh, cuman kandungannya aja yang berbeda ya, yang One More itu isinya berbeda, tapi teknologi yang dipakai untuk obat-obatan ini dipakai juga untuk menyampaikan nutrisi-nutrisi yang One More punya produknya gitu ya. Nah selain itu ada juga ini yang namanya microneedle patch, tapi ini menggunakan jarum. Jadi ada jarum-jarum kecil yang ditempel di dalam patchnya. Ini ada jarumnya ya. Ini saya sih pribadi belum pernah pakai nih microneedle ini. Katanya sih tidak terlalu menyakitkan, tapi saya sendiri belum pernah pakai. Jadi nggak tahu rasanya gimana. Yang jelas kalau yang One More punya itu nggak ada jarumnya ya, kayak stiker gitu. Oke. Nah, kita mengenal tipe-tipe dari transdermal ya. Jadi transdermal patch atau stiker itu kenapa sih bisa mengandung sesuatu yang dimaksud. Jadi itu nggak cuma stiker sama lem atau kayak kain dengan lem aja ya Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam itu ada zat aktifnya yang kita nggak kelihatan pakai mata. Kalau obat kan kita bisa lihat ya, serbuknya kelihatan gitu ya. Nah tapi kalau di transdermal patch ini itu nggak kelihatan sama mata kita karena dia nano gitu. Tapi sebetulnya ada banyak zat aktif di dalam situ gitu. Ya, ini contohnya kalau yang punyanya medis ya, yang memang udah dipakai di kalangan medis seperti ini. Jadi ada yang memang dalamnya itu ada isi airnya, ada yang enggak gitu ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu perlu ketahui di dalam situ kandungannya bukan cuma stikernya saja, tetapi ada juga kandungan aktifnya ya. Sama seperti obat-obatan yang kadang-kadang berupa gas kita nggak bisa lihat tapi dia bisa aktif ya. Nah jadi di stiker itu walaupun tipis itu sebetulnya lapisannya itu seperti ini ya, ada backing filmnya, ada formulasi zat aktifnya, terus kemudian dipisahkan sama membran sebelum ke itu zat yang lengketnya lemnya, kemudian ada linernya gitu ya. Nah, jadi sebetulnya itu walaupun tipis isinya ada 4-5 lapis gitu ya, yang nggak kelihatan sama mata kita ya. Nah, jadi ini juga di dalamnya juga ada yang namanya penetration enhancer. Jadi ini adalah sebuah zat gitu yang membuat obat atau nutrisi-nutrisi itu, zat aktif itu bisa meningkatkan daya serapnya ke dalam pembuluh darah gitu ya. Nah, kenapa sih kita menggunakan transdermal ini dan apa sih keuntungannya kita menggunakan metode transdermal ini untuk dipakai gitu ya dibandingkan dengan sediaan yang diminum atau yang dioles gitu ya, dan apa bedanya? Nah,
ternyata dengan penggunaan transdermal ini pasiennya juga ini ya orang bule ya. Jadi ini tuh udah sangat high class juga ya, dipakai di mana aja gitu metode seperti ini, dan sangat bagus gitu untuk diberikan itu karena pertama tidak nyeri ya, terus mudah bisa diaplikasikan oleh siapa aja bisa tinggal buka dan tinggal tempel gitu ya. Terus kemudian untuk 1 kali tempel 1 stiker itu dosisnya akurat gitu, jadi nggak perlu kayak dipotong-potong lagi gitu ya. Dan kemudian ini sebenarnya kan isinya juga nutrisi ya, jadi kalau kelebihan ya akan dibuang sama tubuh gitu, jadi nggak ada yang namanya overdosis gitu, jadi itu akan aman. Nah, seandainya ada alergi, misalnya ya kan alergi kita juga nggak pernah tahu ya, yang namanya alergi itu bisa terjadi pada siapa aja. Bahkan ada orang makan kacang aja itu bisa alergi gitu ya, orang makan telur juga bisa alergi, jadi terhadap bahan apapun itu bisa alergi. Nah, kalau misalnya obat kita udah telan terus alergi, itu kita nggak bisa ini lagi kan, harus minum obat anti alerginya ya, karena kita nggak bisa keluarin lagi itu obatnya gitu kan. Tapi kalau di patch ini seandainya timbul alergi atau ketidakcocokan itu gampang, tinggal remove aja patchnya, tinggal diangkat aja ya, itu udah selesai, tidak akan terjadi lagi penyerapan ke dalam tubuhnya gitu ya. Jadi mudah sekali gitu. Tapi bukan berarti Bapak Ibu perlu menyetop semua obat-obatan yang diberikan oleh dokter langsung tiba-tiba, misalnya punya diabetes terus langsung pakai patch aja, nggak minum obat-obatan, itu saya tidak sarankan ya. Tetap dipakai semuanya karena itu pasti akan membuat menjadi apa, kolaborasi yang sinergis gitu ya dengan obat-obatan. Nah, kecuali kalau misalnya tahap diabetes masih awal gitu, mau pakai diet dulu, terus udah gitu diturunkan berat badannya pakai patch yang slim gitu, masih pre-diabetes ya, belum jadi diabetesnya, itu silakan aja gitu ya. Nah, kemudian yang penting juga dan sangat bermanfaat, patch ini kalau kita minum obat nih, obat-obatan yang kita minum lewat mulut, lewat ditelan, sirup, kapsul, kaplet gitu, itu tuh tidak 100% diserap oleh tubuh ya, karena kan lewat lambung, lewat usus, lewat liver gitu. Nah, itu semua tuh pasti akan ada yang namanya perubahan gitu, jadi berkurang penyerapannya di situ tuh berkurang gitu. Nah, melewati gastrointestinal, ini bahasanya gastrointestinal ini saluran cerna ya. Jadi kalau ditempel itu kan nanti langsung terserap, terus udah gitu langsung ke pembuluh darah gitu ya. Nah, itu akan tinggi konsentrasinya di pembuluh darah. Jadi dengan ditempel itu banyak terserapnya gitu ya. Udah dihitung nih, yang keserap itu berapa persennya itu udah dihitung gitu ya, dan itu efektif untuk 1 hari 24 jam ya. Nah, ada yang sampai 48 jam juga ya, dan kecuali melatonin ya 8 jam aja, yang tidur terus kalau nggak ya. Nah, oke. Terus kemudian ini enggak ya, ini enggak ada yang 1 week sih. Ini ceritanya tentang transdermal patch secara umum. Nah, itu dia ada yang bisa juga dia rilisnya itu, jadi penyerapan itu pelan-pelan gitu ya. Sustain release, jadi penyerapannya itu pelan-pelan sesuai dengan kebutuhan tubuh, dan memang jamnya tuh ada dikeluarin khusus gitu oleh partikel-partikel yang ada di situ, bisa sampai 1 minggu. Kalau yang di kita sampai 48 jam ya, paling lama ya. Oke. Kemudian ini juga ada manfaat lagi ya, kalau orang yang memang udah susah nelen, ya ada yang karena tambah usia atau pernah ada stroke gitu, terus susah menelan obat-obatan, apalagi kalau vitamin-vitaminnya itu besar-besar gitu, itu akan mendapatkan manfaat banget tuh dari penggunaan patch gitu ya. Dan jadi rasa nyaman, rasa nutrisi-nutrisi itu bisa masuk gitu ya, jadi dia bisa mengurangi rasa nyerinya gitu ya. Nah, itu lewat patch. Kalau ditelan itu susah banget kalau misalnya memang ada gangguan untuk menelan gitu. Nah, jadi untuk pasien itu nyaman sekali dan bisa digunakan kapan aja, dan gampang dipakainya, dan nggak sampai lupa-lupa, karena nggak sampai harus pagi siang malam gitu ya, terus udah makan obat siang lupa ya tadi siang udah minum obat atau belum. Kalau ini kan tinggal ditempel tiap 24 jam gitu, diganti gitu ya.
Oke, cara aplikasinya tuh mudah sekali ya, cuman kita tentukan mana yang mau kita tempel, kemudian cuci tangan kita, terus ya dibuka patch-nya. Nah, jangan dipegang bagian dalamnya ya supaya rapih gitu. Pakai kuku, pakai ujung kuku aja, kemudian ditempel ya, terus udah gitu udah selesai cuci tangan gitu. Nah, ditempelnya di mana? Bisa di mana aja sih gitu ya. Kalau ada yang bilang harus di tempat tertentu, itu enggak. Cuman kalau saya lebih suka di tempat di mana ada pembuluh-pembuluh darah besar. Kalau itu untuk saya pribadi ya, untuk saya pribadi saya lebih suka, ini testimoni pribadi gitu. Disuka di tempat yang ada lewat pembuluh-pembuluh darah besar gitu, karena kayak lebih cepat aja nyerapnya gitu ya. Contohnya di tempat di mana kita suka ambil darah gitu. Tapi kalau misalnya di tempat yang pegel ya boleh juga gitu, di mana aja ditempel ya gitu. Di tempat ya ada pembuluh darah besar itu di daerah leher gitu, di tangan gitu. Oke. Nah, ini One More ini punya produk inovasi yang begitu banyak dan bagus-bagus gitu ya, bermanfaat. Nanti kita bisa sharing nih apa-apa aja ya, manfaat-manfaat yang udah pernah terasa gitu ya. Ini ada yang Painless Night Glue gitu, itu kandungannya itu ada di dalamnya, itu ada ginseng merah Korea, kemudian ada glukosaminnya juga, terus ada perak di dalamnya, ada saponinnya, ada kalsium, ada magnesiumnya di dalamnya ya, ada potasiumnya, ada germaniumnya ya. Jadi itu manfaatnya tuh banyak sekali bagi yang punya masalah persendian, terus kemudian lututnya suka sakit atau masalah di otot ya. Terus kemudian ada yang pegelinu di daerah mana, di daerah tulang belakang, di mana yang pegelinu, ada yang tambah usia nih, saya sangat sarankan banget ya, yang pegel-pegel karena usianya bertambah gitu, ya itu dengan Painless Night Glue-nya akan merasakan manfaat sih ya, dengan ditempel patch itu gitu. Kemudian ini ada juga yang vitamin B12. Nah, B12 plus ya, B12 plus ini itu adalah vitamin yang sebenarnya kita banyak, cuman lebih enak sih dipakainya dibandingkan untuk ditelan. Menurut saya pribadi ya, karena udah pernah pakai. Nggak perlu nelen-nelen kapsul-kapsul yang besar-besar gitu untuk mendapatkan vitamin C, asam folat, B3, vitamin E gitu ya. Nah, vitamin B12 ini yang kalau di sini jarang makan daging gitu, jarang makan protein hewani, atau punya dietnya vegetarian, vegan ya, itu kadang-kadang kekurangan vitamin B12 dalam diet kita. Yang akhirnya kalau kekurangan vitamin B12 itu membuat pembentukan sel darah merahnya menjadi kurang. Gitu. Nah, ini bisa ditempelin vitamin B12 ini untuk 12 jam ya. Jadi supaya sel darah merahnya tuh dibentuk dengan baik gitu. Jadi terus juga ini berguna untuk melindungi saraf juga ya. Terus kemudian mendukung kesehatan jantung, mengatur tekanan darah dan kolesterol. Ini membantu aja ya, tapi bukan berarti kalau ada kolesterolnya tinggi pakai ini langsung pasti blast turun gitu. Tapi terus besoknya makan santan, besoknya makan segala macam yang dimakan gitu ya. Nah, itu juga tidak akan terjadi sih ya. Jadi pola hidup juga memang harus dibetulin gitu ya. Nah, terus kemudian dekamin gitu. Nah, ini yang vitamin B12 plus ini kan ada, saya lupa mau ngomong, vitamin B12 plus ini dalamnya ada asam folatnya ya, jadi bisa untuk ibu hamil gitu, itu juga sangat bagus tuh, karena dia asam folatnya berguna untuk pertumbuhan susunan saraf pusat pada janinnya gitu ya. Nah, kemudian yang dekamin ini juga ada banyak vitamin ya di dalamnya ya, vitamin D3, vitamin D, terus vitamin K, magnesium dan vitamin C. Jadi ini yang dipakai harian-harian gitu ya, yang vitamin-vitamin yang dibutuhkan tubuh. Kenapa sih kita butuh vitamin? Apakah karena emang kita butuh vitamin? Nah, masalahnya diet kita sehari-hari itu tidak selalu cukup nutrisi. Kadang-kadang kita karena kesibukan atau karena pas yang lagi sempetnya aja makan gitu ya, makan itu jadi kurang bervariasi gitu. Nah, porsi sayur, porsi buah itu sangat kurang gitu ya. Jadi tidak mencukupi seharusnya kita makan. Makanya kadang-kadang kita memang membutuhkan asupan nutrisi atau vitamin dari luar ya.
bisa memakai yang dekamin atau ya vitamin B12 plus ini gitu. Ya, terus ini masih banyak sih produk-produk yang lainnya ya, ada melatonin, ada yang slim, ada yang buat ladies, mengatur hormon gitu ya, untuk mengatur hormon laki-laki, mengatur hormon perempuan ya. Kemudian ada juga untuk maskernya gitu. Ada yang kolagen patch juga nih untuk ibu-ibu yang pengen awet muda gitu ya. Karena ternyata di dalam patch-nya juga ada ininya, ada apa namanya kolagen ini di dalamnya ada rumput laut, terus kemudian ada vitamin E-nya, ada coenzim Q-nya. Ini untuk apa ya namanya anti aging gitu, menghambat penuaan gitu ya. Nah, ini produk-produknya masih bisa nanti kita pelajari dan kaji satu persatu ya, itu cuma perkenalan aja ya. Ada sebetulnya ada juga nih yang lain-lain, kalau saya lihat tuh ada eye mask, terus banyak sih produk-produk mereka yang bagus-bagus, ada yang hair juga, cuman kayaknya belum semuanya masuk ya ke Indonesia ya, tapi nanti coba kalau udah masuk semua nanti kita infokan lagi gitu, karena nggak semuanya di tiap negara sama gitu datangnya gitu ya. Mungkin bahan yang saya berikan seperti ini, dan bahan yang saya berikan ini itu bukan berasal dari sumber-sumber yang asal ada cari di Google gitu ya, tapi nah referensinya juga banyak jurnal-jurnalnya. Jadinya apa? Metode transdermal patch ini sudah banyak digunakan dan diakui di seluruh negara sebagai salah satu metode yang efektif untuk mendeliver atau menyampaikan sebuah nutrisi atau sebuah obat ke dalam tubuh kita. Gitu. Kalau di One More ini yang disampaikannya adalah nutrisi gitu ya. Nah, jadi ini banyak jurnal-jurnal yang memang saya lihat ada gitu untuk metode transdermal ini dipakai untuk menyampaikan nutrisi dengan sangat efektif ya. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan, dengan transdermal patch ini aman ya, terus kemudian bermanfaat. Nah, gampang digunakan, sama yang paling bagus banget itu meningkatkan kepatuhan pasien, karena terus kita suka lupa kalau misalnya kita harus telan-telan obat sehari 3 kali gitu ya. Oke, coba. Nah, sepertinya sekian nih yang saya sampaikan untuk malam ini, Pak Julius dan teman-teman semua, leader-leader. Nah, saya kembalikan ke Pak Julius. Mungkin kita bisa ada sharing, atau yang baru kemarin pelatihan dari Lubuk Linggau, ada yang mau cerita apa sih yang dirasakan, apa yang dilatih itu? Gimana? Oke, terima kasih banyak, luar biasa teman-teman. Saya belajar banyak, catatan saya juga lumayan full, dokter. Nah, tapi saya ingin teman-teman nih dari seluruh Indonesia, sudah ada berapa? Ini 380, naik terus dok. Tadi kan kita mulai Oh, ke wow, luar biasa, 313. hebat sekali nih. Jadi Nah, malam ini setelah mendengar yang tadi pemaparan itu, harusnya sudah tidak ada lagi yang ragu ya, bahwa transdermal patch ini efektif banget untuk mendeliver nutrisi-nutrisi ya. yes, oke. Keren banget. Siapa yang teman-teman belajar dari Dokter Meta, ketikkan angka 7 kalau Anda setuju dengan apa yang disampaikan Dokter Meta. Ya, luar biasa kata Pak Firman, Pak Winardi juga mengatakan, ada complimentary dari Bu Fora, dokternya cantik banget.